Selamat datang semuanya, dan di video kali ini kita kedatangan banyak banget produknya Logitech yang gua sendiri nggak tahu nih produknya buat apa di kantor kita. Cuma ya memang mereka mengirimkan banyak lineup gaming peripheralnya untuk kalian jadiin rekomendasi yang cocok buat nemenin kalian gaming tanpa henti. By the way, kembali lagi dengan gua, fanboynya Logitech, atau lebih cocoknya itu posternya Logitech Gaming. Dan di video kali ini gue pengen jelasin sih level-level atau lineup gaming gearnya Logitech yang cocok dijadiin combo ketika kalian ingin membeli suatu paket gear gamingnya Logitech sebagai alat tempur gaming kalian. Tapi seperti biasa, sebelum gue lanjutin untuk pembahasannya, gue minta kalian untuk subscribe dulu ke channel ST Media. Dan buat kalian juga yang suka dengan konten gear gaming dan juga produktivitas, contohnya kayak pembahasan tentang gear gaming Logitech kali ini channel ST Media itu tepat buat kalian. So, tunggu apa lagi? Langsung aja subscribe channelnya, aktifin notifikasinya, dan juga nyalain tombol loncengnya. Kebalik kayaknya deh, harusnya ya nonton aja videonya sampai habis biar kalian mendapatkan infonya dengan jelas dan terbaru juga dari kita. Oke, jadi sedikit basa-basi juga, kemarin si Logitech baru aja memberikan update softwarenya, si G-Hub-nya ini, yang memungkinkan kalian untuk para pengguna mouse yang sudah menggunakan sensor Hero 16K untuk mendapatkan maksimal performanya di 25.000 dpi. Gue tahu sekarang itu udah masuk ke era gaming 8K. Tapi hey Logitech, masih banyak gamer yang main di Full HD dan bahkan 4K pun belum banyak juga gitu ya. Kita bukan butuh DPI yang tinggi, tapi harga gear gaming dibuat lebih murah lagi cuy. Ayo dong Logitech, gear gaming yang murah aja. Ya gue ngerti juga sih tujuan mereka merilis ini tuh pengen ngebuktiin gitu performa sensornya ini bisa dipakai untuk pergerakan yang lebih kecil daripada milimeter. Tapi ya come on lah Logitech, kita ini butuh gear gaming affordable aja tuh udah cukup, karena kan sensornya kalian tuh udah bagus cuy. Kalian juga setuju kan dengan pendapat gue? Coba dong komen juga pendapat kalian seperti apa. Kita kan suka dengan barang Logitech kan? Nah, back to topic. Sekarang di sini gue udah kedapetan total ada 9 buah produknya Logitech, 3 buah mouse, 3 buah keyboard, dan juga 3 buah headset yang mau gue kompilasiin berdasarkan tier-tiernya. So, nanti bakalan ada dari entry level, premium level, dan juga pro seriesnya. Dan kenapa gue buat konten seperti ini? Ya kalian juga udah tahu lah, untuk kualitas produknya Logitech sendiri itu juga sudah memiliki kualitas yang terbaik di kelasnya. Dan bahkan ini bukan sekedar pembelaan aja gitu ya. Banyak produk Logitech yang kabarnya itu rentan, kayak mouse-nya itu sering double switch. Tetapi kalau gue pakai sendiri tuh ya sejauh ini aman lah. Palingan 1 tahun baru mulai ada penyakitnya juga gitu. Yang mana itu wajar aja, udah efek pemakaiannya. Kayak mouse sendiri kan penyakitnya paling ada di switch-nya. Dan itu bukan masalah besar juga, karena kita sendiri pun bisa mengganti switch-nya dengan mudah, dan ya udah balik lagi ke normalnya. Yang penting sih bukan problem terhadap software ataupun sensornya. Dan untuk keyboard sama headsetnya pun gue nggak pernah mendapatkan masalah juga selama pemakaian. Sangat aman dipakai lama, nggak ada problem. Palingan ya problemnya itu di keyboardnya Logitech banyak yang menggunakan bahan metal, yang dampaknya buat kalian tuh yang rumahnya nggak groundingnya bagus, contohnya rumah gue juga gitu ya, kalian perlu pakai keyboardnya ini dengan kain ataupun maksudnya alas kaki lah gitu ya, biar nyaman menggunakannya. Terlepas dari semua itu, performa Logitech ini gue bisa pastikan memang sudah memiliki kualitas yang terbaik tuh di kelasnya, bahkan dengan harganya yang ditawarkan. Ya ini agak sedikit subjektif pengalaman gue lah ya, dan tiap orang pun pemakaiannya kan beda-beda. Ada yang rapi, ada yang berantakan juga kan. Maka dari itu, Logitech menawarkan kita untuk showcase unit-unitnya, kita pun berani untuk merekomendasikannya ke kalian. Dan dari 9 peripheral ini, peripheral Logitech pun kita, ataupun gue pribadi, sering menggunakan 2 unitnya, dan sebenarnya pengen satunya lagi gitu ya, dari 9 ini. Yaitu ada 1 buah mouse dan 1 buah keyboard. Ya gue harapin gue bisa dapat 1 headsetnya lagi. Kalian bisa tebak apa? Nanti gue bakal kasih tahu di akhir video. Dan langsung aja, yang pertama adalah entry level Logitech. Kenapa kita sebut entry level? Karena gue rasa gear gaming ini cocok banget buat kalian yang baru aja berkecimpung di dunia game dan ngerti efek dari gear gaming kalian itu benar-benar berpengaruh. Atau nggak usah ributnya itu, kalian baru aja build sebuah komputer atau beli sebuah laptop gaming dan kalian ingin memaksimalkan barang kalian dengan gear-gear yang oke namun masih ketahan budget sisaan aja gitu. Gak bisa ngeluarin budget yang lebih gede lagi. Gua rasa paket gear gaming ini bisa jadi pilihan kalian. Pertama itu adalah sebuah mouse Logitech G102 Lightning, yang mana ini adalah versi terbaru dari mouse gaming sejuta umatnya Logitech dengan beberapa refresh fitur yang gua rasa menarik buat kalian. Pertama, dari titik RGB-nya ini sekarang lebih banyak, jadi kalian bisa customisasi sesuka kalian dengan tingkat pencahayaan yang baik. Selain itu, kabel yang digunakan pun sekarang semakin tipis dan tetap kokoh, jadi untuk penggunaan bermain game FPS itu sangat enak untuk mengarahkan tembakan ke musuh kalian.
Mouse ini juga sempat jadi ramai yang menggunakannya karena memang dari harga by performance itu udah pas banget, walaupun untuk versi refreshnya ini harganya sedikit naik. Namun dengan sensor yang digunakan masih oke, masih bisa dikatakan dalam kategori yang recommend. Selanjutnya untuk keyboardnya ada Logitech G213 Pro Digi. Walaupun ini bukan keyboard mekanikal, namun untuk feel membrane-nya ini sudah berada di standar keyboard yang pas, empuk dan juga nggak gampang nyangkut. Ya, walaupun gue kurang merekomendasikan kalian untuk bermain game untuk kompetitif, untuk game casual pun ini sudah lebih dari cukup. Apalagi dengan sudah ada non-detachable wrist rest-nya, ngebuat tangan kalian saat di atas keyboard itu bisa nyaman dalam waktu yang lama. Bahkan selain digunakan untuk bermain game, untuk kegiatan typing pun masih enak feel-nya. Dan yang ketiga ada headsetnya, yaitu G331, yang mana ini adalah salah satu headset gaming basicnya si Logitech. Mungkin terlihat biasa, namun fiturnya pun cukup menarik untuk ditawarkan. Pertama, untuk headsetnya ini sudah menggunakan jack audio 3,5 mili. Jadi kalian bisa menghubungkan ke device lainnya ketika lagi malas menggunakan laptop ataupun PC kalian. Selanjutnya untuk mic-nya sendiri bisa di flip, yang mana ketika di flip otomatis itu bakal memutkan audio mic-nya. Sehingga ketika nggak dipakai mic-nya, dia itu akan auto mute, jadinya kita nggak perlu matikan lagi melalui softwarenya. Audionya pun sudah menggunakan driver 50 mili, sehingga untuk kualitas audionya pun diklaim bisa memberikan suara yang jernih. So, dari combo entry level ini memang bisa memberikan kalian kesan baru dalam dunia gear gaming. Memang tidak merujuk ke arah entusias gaming, tetapi setidaknya ini bisa jadi langkah awal kalian untuk menggunakan gear gaming, namun belum bisa ingin mengeluarkan budget yang lebih. Selanjutnya, premium level. Di kategori ini bisa dibilang ranah untuk para gamer yang sudah siap masuk ke step yang entusias atau memang sudah jadi fanboy-nya Logitech, serta sudah siap juga untuk mengeluarkan budget lebih untuk gaming dan juga alat-alat kalian. Dan di sini pun juga pas banget buat menyempurnakan setup kalian yang notabene seperti laptop ataupun komputernya ini memiliki nilai yang tinggi harganya. Ya, memang nggak ada pengaruh juga ke performa laptopnya juga, namun untuk pastinya dalam hati pasti terkadang tuh berasa ada yang kurang gitu kalau misalkan proporsinya itu nggak imbang. Maka dari itu, si Logitech juga bisa menyediakan gear gaming premium yang menurut gue sangat wajib buat kalian lirik sebagai penyempurna setup kalian yang sudah premium juga. Dan berbeda juga dengan level yang setelahnya ini, si combo gaming Logitech kali ini gue rasa cocok buat digunakan di segala segmen game. Gak cuma FPS kayak MOBA, MMORPG, dan juga genre game lainnya pun gue rasa cocok buat kalian. Pertama dimulai dari mouse-nya, yaitu Logitech G502, yang mana ini adalah mouse idola para user di luar negeri. Dari setiap generasi selalu ada upgrade dan selalu diapresiasi oleh usernya juga. Dan ini pun adalah generasi ketiga G502 yang sudah menggunakan sensor terbarunya, yaitu Hero 16K, dan juga RGB-nya sudah light sync, sehingga bisa disinkronkan dengan peripheral Logitech lainnya. Bentuknya ergonomis tangan kanan, yang mana banyak user yang cocok dengan grip mouse-nya ini, dan ukurannya agak medium size sehingga tangan kalian full terhadap mouse-nya ini, dan untuk beratnya di sekitaran 110-an gram yang memang cocok banget untuk pengguna yang tidak mengincar sebuah mouse ringan. Dan bahkan kalau kalian ingin memberikan beban lebih, di sisi bawah mouse-nya ini pun bisa kalian tambah pemberat hingga total bebannya sekitaran 120 gram. Dan sejauh ini pun performanya memang bisa diacungi jempol, selalu di-upgrade seiring zaman, dan bahkan G502 Hero ini pun juga sudah bisa menggunakan DPI hingga 25.000. Selanjutnya untuk keyboardnya, di sini kita pilih G512. Keyboardnya Logitech G512 kali ini mendapatkan pembaruan, yaitu menggunakan switch terbarunya dengan GL switch yang mana juga mirip dengan switch lainnya. Jadi kalian bisa dengan sesuka hati mengcustom keycapsnya. Dan keyboard ini pun bisa dibilang salah satu keyboard full size terbaik. Karena dari desain ini nggak memiliki bentukan macam-macam, cukup simple, namun yang di awal gua sempat mention, keyboardnya ini akan sedikit nyetrum kalau rumah kalian nggak di grounding dengan baik. So pastiin kalau kalian punya grounding yang baik dulu, atau nggak pakai lap hand juga aman sih. Headset yang gue rekomendasikan untuk lineup premium Logitech kali ini adalah Logitech G733. Headset gaming yang baru aja rilis beberapa waktu lalu, yang mana ini jadi salah satu favorit headset gaming buat gue saat ini. G733 kali ini juga sudah menawarkan fitur wireless yang sangat menarik, karena mereka klaim untuk latensi wirelessnya di sini sudah sangat cukup minim dan bahkan mendekati dengan performa kabelnya. Dan kualitas audionya di sini pun memang disetting untuk mendapatkan experience gaming yang immersive, sehingga saat bermain itu kalian bisa mendapatkan titik suara yang sangat jelas. Baterainya di sini pun diklaim bisa bertahan 20 jam non-stop, namun kalian gak usah terlalu dipusingkan karena untuk pengecasannya pun sudah menggunakan port Type-C, sehingga sangat fit dengan smartphone kalian yang juga sudah menggunakan Type-C.
Dan jangan lupa juga masih terdapat RGB-nya. Jadi estetik minimalisnya dapat dan perlampuan RGB-nya pun mendapatkan penampilan yang keren juga. Serta untuk bagian mic-nya pun juga sudah berkolaborasi dengan Blue Voice untuk menghasilkan suara mic yang jelas. So, premium level Logitech di sini memang bukan untuk user yang baru aja turun ke dunia gaming, lebih diutamakan mereka yang sudah berpengalaman dan mengerti juga tentang performa yang terdapat dari masing-masing gear gamingnya. Atau mungkin kalau kalian sudah sultan dan mau mulai langsung dengan lineup ini, ya no problem juga. Lineup terakhir yaitu Pro Series. Ini bukan berarti lineup termahal atau prestisnya si Logitech, namun lineup ini ditujukan untuk penggunaan yang lebih kompetitif, contohnya untuk bermain game e-sport. Ini bisa jadi alternatif juga kalau kalian ngerasa lineup premium itu masih kurang masuk di hati kalian untuk gaming, karena memang Pro Series ini mengedepankan simplicity dan juga akurasi yang tinggi. Pertama, ini adalah G Pro Wireless. Mouse gaming ini banyak dijadikan sebuah pilihan mouse gaming wireless terbaik, apalagi saat di akhir 2019 lalu. Banyak media yang menjadikan ini adalah sebuah rekomendasi. Memang gak heran juga saat peluncurannya, si G Pro Wireless ini adalah mouse wireless sedikit latensi, bahkan sama seperti wirednya. Ya bisa dibilang awal mula era mouse gaming wireless ya pas buat bermain game e-sport ya karena latensinya itu. Apalagi dengan berat mouse cuma 80 gram, mouse ini sangat racun untuk para gamer. Sensor yang digunakan juga Hero 16K, yang mana saat ini sudah di-upgrade bisa sampai 25.000 dpi, serta performa yang ditawarkan itu bener-bener raw tanpa ada akselerasi tambahan dengan LOD yang rendah. Dan untuk keyboardnya menggunakan G Pro Keyboard, yang mana ini adalah seri refreshnya juga dari seri G Pro sebelumnya. Dan di keyboard ini pun memiliki layout TKL sehingga cukup ringkas jika penggunanya ingin memakainya di game-game FPS yang memerlukan posisi genggaman yang nyaman. Hal lain yang gak kalah penting kalau di keyboardnya ini juga sudah hot swap, sehingga kalian bisa mengkustomisasi switchnya dengan switch yang kalian mau. Lalu beralih ke headsetnya, yang kita pilih adalah G Pro X headset. Agak sedih sih karena di luar sana sudah ada versi wirelessnya. Cuma bukan jadi hal yang buruk juga, karena untuk kualitasnya sendiri memang sudah pro grade drivernya. Pasti memang sudah ditujukan untuk bermain game, lebih tepatnya game FPS. Desainnya pun ini cukup simple low-key, terlihat profesional gamer, dan dari karakter audio yang dihasilkan pun juga sangat menarik. Karena memang dari versi sebelumnya pun juga sudah baik, di versi ini pun dikembangkan jauh lebih baik lagi. Dan sama seperti G733, si G Pro X ini juga sudah bekerja sama dengan Blue Voice untuk menghasilkan karakter audio mic yang baik. Ya walaupun memang beda target dengan user inginkan, tetapi buat gua dengan karakter suara mic ini tidak akan menenggelamkan suara gamenya sendiri, sehingga kalian bisa mendapatkan experience bermain yang masih baik. So itu dia lineup Logitech Gaming Gear yang udah kita rekomendasikan ke kalian. Dan mungkin kalau kalian ingin lebih tahu tentang masing-masing produknya, 7 dari 9 produk ini udah kita review juga. Jadi kalau kalian ingin lihat, ya tinggal lihat aja videonya di channel kita. Dan mungkin kalau kalian tertarik juga buat gue review 2 unit yang ini, ya tinggal komen aja, nanti gue bakal buatin video buat kalian yang request. Terus gimana nih menurut kalian? Apakah kalian sudah mendapatkan gambaran dari gear gaming ini sudah cocok dengan kalian atau belum gitu ya? Dan sedikit disclaimer juga, walaupun gue terlihat membanggakan produknya, semua produk ini maksud gue, pastinya tetap ada kekurangan terdapat di setiap produk-produknya ini. Maka dari itu, ketika kalian tertarik dari salah satu produknya ini, ya gue minta kalian untuk cek video review lengkapnya di setiap produknya, biar nggak salah gitu ya. Dan mungkin buat kalian yang ngerasa gear gaming Logitech itu harganya mahal-mahal semua, ya sebetulnya memang sudah ada target pasarnya. Mungkin kalau kalian belum bisa mengumpulkan budget untuk membeli gear gaming Logitech ini, ya mungkin bisa start aja dari yang paling murah dulu, atau bahkan dari brand lain pun juga nggak apa-apa. Yang penting jadikan produk-produk Logitech ini sebagai wishlist kalian ataupun impian kalian ketika nanti kalian sudah bisa membeli sebuah produk yang lebih mahal lagi. Ya intinya jangan terlalu maksa lah ya, buat aja dulu mimpi kan boleh-boleh aja. Oh iya, by the way tadi sebelumnya di awal video gue juga udah mention beberapa dari gear ini pun gue udah pakai buat jadi daily use gue. Dan langsung aja untuk yang pertama mouse-nya ini gue pakai si G Pro Wireless, aduh jatuh. G Pro Wireless ini mantep banget, enak gitu ya. Dan untuk keyboardnya pun gue udah pakai G512 Carbon. G512 Carbon yang brown switch guys, oke. Lanjutnya sebetulnya headsetnya sih belum ada gitu ya, cuman gue rasa G733 ini ya yang ini nih, ini inceran gue banget karena memang belum ready di Indonesia, cuma baru pre-ordernya, jadi gue rasa gue perlu nunggu lagi cuy. So mungkin itu aja lineup gaming gear Logitech yang kita rekomendasikan untuk kalian. Semoga kalian suka, dan mungkin kalau misalkan masih ada kurang dari video ini ataupun dari produk-produk ini, ya silahkan kalian komentar aja, mungkin nanti gue bakal bales kalau misalkan kurangnya itu menarik untuk kita bahas juga.
Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel SM Media, dan juga subscribe ke second channel SM Media yaitu Ekstrakurikuler. Linknya ada di deskripsi, dan juga jangan lupa follow Instagram SM Media di @smmedia juga. Oke, udah gitu aja. Di sini ada posternya Logitech yaitu Aldi dan kameramen ada Skavito. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.